Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari sebelum kita melangkah di hari yang baru, sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tubuh sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kami kembali di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan begitu banyak hal, melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah kami sama-sama membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya, ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasalnya yang ke-14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Markus 14 ayat 32 sampai 42, tetapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ayat 36, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ayat 38, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan saya beri judul teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada teladan yang Yesus berikan baik kepada murid-muridnya, juga kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya ketika Yesus ada di Getsemani. Dan pagi hari ini kita akan belajar 3 hal yang Yesus berikan untuk saya dan saudara. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-32 kita dapat menyimpulkan teladan yang Yesus beri adalah doa. Ayat 32 dikatakan tadi, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Sekali lagi ada kalimat yang berkata, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diwarnai dengan doa. Di dalam ayat ini, Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, Yesus sedang memberi teladan kepada murid-muridnya, Yesus sedang memberi contoh kepada murid-muridnya bagaimana dia sendiri berdoa. Yesus yang adalah anak Allah, dia memberi teladan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, di mana begitu banyak orang datang kepada Yesus ingin dilayani, rindu dilayani. Tetapi ayat yang ke-16 berkata, Yesus mengundurkan diri. Yesus mengundurkan diri bukan untuk beristirahat. Yesus mengundurkan diri bukan untuk melakukan hal-hal yang lain. Yesus mengundurkan diri bukan untuk sok jual mahal. Tetapi firman Allah berkata, Yesus mengundurkan diri sejenak untuk berdoa. Artinya apa? Bahwa bagi Yesus doa adalah hal yang penting. Bahkan di bagian Alkitab, bagian lain Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, kalau kita melihat juga di dalam ayatnya yang ke-34 dalam pembacaan kita pagi hari ini, dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-34, di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh Yesus, di tengah-tengah kepedihan hatinya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang ke hadirat Bapa. Yesus datang
mencari Bapa, menghadap Bapanya, berdoa kepada Bapanya. Ini adalah teladan pertama yang diberikan oleh Yesus di Taman Getsemani, baik untuk murid-muridnya, juga untuk saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus meninggalkan teladan kepada murid-muridnya, meninggalkan hal-hal yang lain, meninggalkan pelayanannya untuk berdoa terlebih dahulu. Demikian juga kita yang ada, mari kita mau menjadikan teladan Yesus ini, kita mau mempraktekkan teladan Yesus ini di dalam keseharian saya dan saudara. Teladan yang kedua yang Yesus berikan di Taman Getsemani, kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Teladan yang kedua yang diberikan oleh Yesus untuk saya dan saudara adalah belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Ya, belajar mengikuti maunya Tuhan. Jangan pernah kita memaksakan Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Jangan pernah kita memaksakan Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Tetapi kitalah yang harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kitalah yang harus menyelaraskan langkah kehidupan kita ini dengan apa yang Tuhan mau, ya, dengan rencana Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena kita percaya, kita yakin Dia lebih tahu yang terbaik untuk saya dan saudara, dan kapan waktu yang tepat, yang terbaik untuk saya dan saudara. Itu sebabnya jangan marah, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjadi putus asa ketika kadangkala Tuhan menggagalkan kemauan kita. Tuhan menggagalkan keinginan kita yang tidak selaras dengan kehendaknya. Dan teladan yang ketiga yang Yesus beri di Taman Getsemani, kita bisa melihat di dalam ayat 32, 33, kemudian 37 sampai ayatnya yang ke-41. Yesus memberi teladan berdoa dengan tidak putus asa. Di dalam ayat-ayat ini kita akan mendapati ketika di Taman Getsemani, ya, firman Allah berkata Yesus membawa 3 orang muridnya. Sementara Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. Yesus datang lagi dan mengingatkan murid-muridnya untuk berdoa. Tetapi toh yang dilakukan oleh murid-muridnya apa? Mereka tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan peristiwa ini kemudian menghentikan Yesus untuk berdoa? Tidak. Kita belajar sekalipun sekeliling tidak mendukung, orang-orang yang ada di sekitar Yesus tidak mendukung dengan apa yang Yesus lakukan saat itu, tetapi Yesus tidak berputus asa. Yesus tidak berhenti berdoa. Yesus terus berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar lewat teladan yang diberikan oleh Yesus. Berdoa dengan tidak jemu, berdoa dengan tidak putus asa, berdoa dengan terus menerus sampai kita melihat belas kasihan Tuhan. Sekalipun mungkin sekeliling kita tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, tetapi mari terus kita mau berdoa. 3 teladan yang diberikan oleh Yesus di Taman Getsemani untuk saya dan saudara. Yang pertama berdoa, yang kedua belajar berserah kepada kehendak Tuhan, dan yang ketiga tidak jemu berdoa, tidak berhenti berdoa, berdoa dengan tidak berputus asa sekalipun sekeliling kita tidak sejalan, tidak mendukung dengan apa yang kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih
Engkau Allah yang sudah memberi teladan kepada kami. Engkau Allah yang sudah mengingatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh menerapkan apa yang sudah Tuhan teladankan untuk kami lakukan di hari-hari ini. Bapa yang baik, pagi hari ini kami berdoa juga buat seluruh umat-umat-Mu yang ada. Engkau menolong, Engkau melihat umat-umat-Mu ya Tuhan di hari-hari ini. Beri kuat, beri sehat selalu ya Tuhan. Beri hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang terus berharap kepada kasih kemurahan-Mu, kepada belas kasihan-Mu, kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan tolong di sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.